komputer. Ya, saya share screen. Nah, untuk penelitian sebentar. Ya. Ini cukup banyak nih slide-nya. Ada sekitar 87-an, tapi mungkin saya akan coba highlight saja mana yang penting. Nanti saya langsung coba tunjukkan praktek kalian ya. Bahkan nanti saya coba berikan pemahaman terkait dengan in vivo, karena untuk penelitian kualitatif ini kalian ada toolsnya. Toolsnya seperti SPSS yang untuk penelitian kuantitatif, namanya in vivo. Kalian nggak mau pakai in vivo juga boleh. Saya jelaskan nanti perbedaan antara keduanya gitu ya, antara memakai in vivo dengan yang tidak gitu. Ada beberapa kemarin jurnal saya yang saya pakai in vivo, tapi kemarin waktu tesis saya S3 itu memang pakai manual, tapi nggak masalah. Jadi nggak masalah. Nah, nanti saya coba perlihatkan. Nah, untuk outline pertemuan ini sebenarnya pertemuan 13-14 ya. 13 dan 14. Oke, masih yang lama nih. Nanti bagaimana kita fokus di sini karena metode pengumpulan datanya kan sudah kita jelaskan ya. Pelaksanaan penelitian kualitatifnya juga sudah, yang kemarin interview, kemudian observation seperti apa. Sekarang kita fokus di sini. Ya, analisis sebenarnya bahasa Indonesianya analisis ya. Analisis data kualitatif. Nah, kemarin sudah saya jelaskan juga apa perbedaannya. Intinya adalah memang dua pendekatan penelitian ini tidak bisa digabungkan gitu. Makanya ada paradigma yang berbeda di sini. Gitu. Sering terjadi pertentangan bahkan ya, bahwa orang-orang yang kualitatif menganggap pekerjaan kuantitatif itu kurang dalam. Mereka hanya membandingkan pengaruh ini terhadap ini, SWOT gitu setelah pengaruh. Nah, kalau kualitatif kan depth itu artinya depth interview sampai dia kontekstual ya. Jadi konteksnya itu dapat digali secara dalam gitu. Nah, kebalikannya orang kuantitatif menganggap orang kualitatif itu metodologinya nggak kuat karena nggak ada statistik, kemudian nggak bisa mengeneralisasi gitu kan. Nah, ini karena apa? Kalau kuantitatif itu kan kita dari populasi diambil sampel untuk membuktikan misalkan di sini cause and effect relationship, misalkan pengaruh pendapat orang tua terhadap IPK, pengaruh motivasi mahasiswa terhadap IPK. Ini yang mau dibuktikan kan pakai kuantitatif, sampel kita kuantitatifkan, ya ini representasi terhadap populasi. Jadi inilah cerminan seperti itu, cerminan bahwa memang ada nih motivasi pengaruh terhadap IPK, misalkan ketika dilakukan pengujian memang berpengaruh positif. Itu. Jadi kita bisa mengeneralisasi bahwa dengan sampel segini bahwa seluruh mahasiswa itu memang ya berpengaruh gitu. Ini. Nah, itu jadi perbedaan ya. Sementara kalau kualitatif kan nggak bisa. Kualitatif itu lebih ke kontekstualnya. Konteksnya, makanya pertanyaannya lebih ke how gitu ya. Bagaimana gitu kan. Ini lebih konteks, makanya kita gali melalui wawancara. Sehingga bisa jadi gitu ya. Nggak bisa digeneralisir. Misalkan ya ini mahasiswa akuntansi beginilah hasilnya gitu loh. Tapi belum tentu peneliti yang lain di peneliti yang sama itu hasilnya sama, belum tentu juga, karena tadi kualitatif itu peran peneliti itu sangat berpengaruh terhadap hasil penelitian. Kalau kuantitatif kan enggak, tadi kuantitatif itu bahkan kita nggak ada keterlibatan sama sekali. Keterlibatannya mungkin di desain instrumen ya. Misalkan ini, kita mau melihat pengaruh mahasiswa terhadap motivasi penghasilan orang tua terhadap IPK. Kita tidak bisa memanipulasi, bukan manipulasi, artinya tidak bisa mengkonstruksi. Artinya ya kita konstruksi kuesioner aja. Tapi kalau datanya memang sudah kuantitatif yang tidak kita mintakan persepsi melalui Likert gitu ya, itu udah jelas penghasilan orang tua berapa, IPK berapa. Penghasilan orang tua ada tuh di datanya, di BAK misalkan. IPK-nya ada di BAK, udah tinggal ini berpengaruh ini kita masukkan statistik, hasilnya begini gitu. Tapi kalau kualitatif enggak. Jadi siapapun yang tadi ya, kuantitatif siapapun yang akan melakukan penelitian asal datanya betul, hasilnya pasti sama.
gitu. Mau misalkan Anwari di sini, Christina yang ada di layar saya ya. Kemudian Zaidan, misalkan Imam, Wilda, itu sama semua harusnya ya. Kalau mau meneliti tadi, mau meneliti penghasilan orang tua berpengaruh terhadap IPK gitu. Mahasiswa akuntansi di IBIK angkatan yang sekarang gitu. Nah, ini semester berapa ya? Semester akhir lah. Itu sama semua karena datanya sama gitu. Nah, kalau kualitatif beda nih. Misalkan Zaidan datang wawancara. Wawancara itu belum tentu interpretasi Zaidan dengan Wilda itu sama gitu. Jadi misalkan orangnya walaupun respondennya sama, misalkan respondennya di sini siapa di sini, ada Imam, ada Ahmad gitu ya, Rian, ada Mario gitu. Itu sama nih. Sama ketika Zaidan mau wawancara, tapi itu bisa berpengaruh karena cara cara eh, cara cara apa namanya interviewer itu melakukan collection data itu berpengaruh gitu. Misalkan Zaidan, wah ini apalagi banyak probing ya yang unstructured. Unstructured itu cuman nanti saya jelaskan interview protokol, dia cuman satu, bahkan nggak ada panduannya. Kalau semi-structure ada tuh Pak, pertanyaan inti saya begini, tetapi pertanyaan berikutnya tergantung jawaban interviewinya gitu. Itu belum lagi interpretasinya, nanti Zaidan mau menginterpretasikan ini yang penting, sementara Wilda nih, oh yang ini nggak penting, ini yang jadi tema nih yang penting gitu. Jadi makanya kualitatif itu sangat dipengaruhi oleh peneliti. Bisa jadi hasilnya beda walaupun objeknya sama, itu nggak masalah gitu ya, nggak masalah kan didepaskan. Tapi memang ada namanya eh, validasi gitu ya, validasi biasanya beda-bedanya nggak jauh lah, karena validasi itu nanti ada triangulasi, ada di sini ya, ada di sini mana ya, saya tadi lihat sebentar nih, validasi tes ya, ini ada nanti yang namanya apa namanya respondent validation misalkan ya. Respondent validation itu kita melakukan permintaan lagi, apa sih sebenarnya yang menjadi apa namanya yang menjadi jawaban itu betul nggak nih gitu. Kita apakah ditanya lagi nih kepada interview, apakah jawaban saya, interpretasi saya salah atau tidak gitu. Ada triangulation. Triangulation ini banyak memakai data, enggak hanya cuma wawancara tapi juga observasi. Terus ada review dokumen. Misalkan tadi penghasilan orang tua, kita wawancara, oh penghasilan bapak saya 20 juta. Kita nggak langsung percaya, kita lihat data di BAK. Nah, itu triangulasi. Jadi selain wawancara, kita juga melakukan review dokumen gitu. Itu ya. Nah, ini yang menjadikan salah satu validity test bahwa apa namanya data yang kita ambil memang objektif, seobjektif mungkin. Tapi tetap tidak bisa dipisahkan bahwa interviewer itu mempengaruhi hasil data penelitian gitu. Ini ya. Ini banyak nih pakai comparison, intervention gitu ya. Ini cara supaya agar tidak terlalu subjektif gitu ya. Tapi memang di sini kan subjektif di sini ya. Subjektifnya tinggi nih kualitatif. Kuantitatif itu objektif karena berdasarkan data-data, angka-angka gitu. Dan tadi ini ya. Ya, bagaimana kualitatif result ini bisa bagus gitu ya. Ini tergantung kualitas data kolektornya kalian. Kalian bagus nggak mencari datanya? Kemudian data analyzer, menganalisanya bagus nggak kalian kualitasnya? Terakhir adalah bagaimana menuliskan gitu. Ini bagaimana hasil penelitian kualitas itu bagus, ini depends on, tergantung dari tiga ini gitu. Ini termasuk ya. Nah, kualitatif data memang tadi saya bilang ya bahwa dia depth information on thoughts, view, interpretation. Jadi pikiran orang tuh yang kita tangkap gitu. Proses bisnis, kalau kita mau menyatakan bagaimana sih sebenarnya kecurangan akademik di IBIK ya, kita nyari prosesnya dengan wawancara, dengan observasi, dengan review dokumen, macam-macam ya. Itu feelings, experiences. Nah, ini ya, beda dengan tadi. Kalau data kuantitatif itu betul-betul angka, kita bermain dengan angka. Kalaupun kita nyari feelings, nyari thoughts, tapi kita angkakan. Yang tadi tuh, misalkan motivasi mahasiswa, itu kan kualitatif sebenarnya tuh. Motivasi mahasiswa. Kalau kualitatif, kita interview aja, kita nggak peringkatkan. Nanti hasilnya ya kita pakai tematik analisis.
motivasi mahasiswa apa saja sih? Karena pertanyaannya bukan menghubungkan dua variabel ya. Pertanyaannya biasanya sejauh apa motivasi mahasiswa, gitu kan? Nah ini yang kita wawancara, kemudian kita temakan, kita coding mana-mana yang sebenarnya ada hubungannya dengan motivasi gitu. Tapi kalau kuantitatif boleh pakai tadi. Ini kan thoughts, feeling, views, interpretation. Tapi kita ukur. Ukurnya yang kemarin saya juga jelaskan pakai skala Likert. Misalkan kita mau melihat motivasinya tinggi atau tidak, ya tanya aja. Salah satu contohnya adalah apakah Anda bersemangat kuliah setiap hari. Nah, itu kan salah satu mengcapture apakah dia bermotivasi atau tidak. Itu pertanyaan pertama ya. Jadi kalau 5 nilainya sangat setuju, 4 setuju, 3 ragu-ragu, 2 tidak setuju, 1 sangat tidak setuju. Itu kita kuantifikasikan. Nah, kemudian pertanyaan kedua misalkan, setiap hari saya meluangkan waktu belajar 3 jam. Nah, setuju enggak? Nah, kalau jawabannya semakin tidak setuju, berarti dia semakin tidak termotivasi. Gitu. Jadi tetap walaupun ada feeling atau thoughts yang kita jadikan variabel, tapi kita tetap melakukan kuantifikasi melalui tadi skala Likert. Gitu. Itu ya. Paling pengaruh dari para penelitinya terhadap ini adalah ya tadi instrumen itu betul nggak nih pertanyaannya, pertanyaannya betul nggak nih, salah nggak nih pertanyaannya, jangan sampai pertanyaannya malah tidak mengukur motivasi. Yang kalian tanyakan misalkan ya, padahal mau mengukur motivasi, yang kalian tanyakan adalah bagaimana perasaan kalian terhadap pelajaran. Nah itu nggak terlalu direct gitu ya, atau ya ada mungkin pertanyaannya yang nggak relevan. Nah itu pengaruh apa namanya. Tapi memang harus kita kuatkan di sini. Biasanya kita instrumen-instrumen indikator pertanyaan itu kita berdasarkan penelitian sebelumnya, berdasarkan nanti di piloting juga gitu. Betul nggak jawabannya, valid nggak gitu. Itu ya. Itu yang penting. Ini yang menjadi perbedaan mendasar gitu. Jadi kalian tahu nih nanti kalau yang sudah milih kualitatif apa, memilih kuantitatif apa. Jadi sudah harus dua. Walaupun ada nanti mixed method. Nah, kita ke belakang dulu nih. Ada namanya mixed method. Di panduan itu juga ada. Itu ada namanya mix. Mix itu kita ke belakang dulu ya sebelum saya balik lagi nanti ke kualitatif. Ini ya. Ini mixed method boleh aja ya. Tapi menggunakan dua pendekatan digabung gitu. Sinergi nih ya, strength existing between qualitative dan qualitative method. Ini tujuannya apa? To more fully understand a given phenomenon, then it's possible using either quantitative qualitative method alone. Gitu. Jadi memang mau lebih mendalami lagi understanding-nya terhadap fenomena yang kita teliti. Gitu. Contohnya nih ya, nah ini examples-nya. Ketika kita menggunakan survei untuk identify specific groups of student according conducting focus group with them to understand views. Nanti juga ada survei untuk variabel gitu ya, using this the issue of variable. Jadi ada dua. Jadi kita sebelum kita menentukan variabelnya, kita lakukan survei dulu, apa sih yang menjadi variabel. Nah, itu kan harus wawancara, focus group discussion, itu salah satu pendekatan kualitatif. Nanti kalau kita sudah fix, baru kita pakai survei, kuesioner gitu. Jadi dua, atau sebaliknya, di sini ada ya. Ini sebenarnya ada kual-kuan, kuan-kual. Jadi kual dulu, kual itu tadi, kita ingin pertama melakukan pendalaman melalui wawancara, terkait dengan variabel yang kita ingin dapatkan. Ini yang paling gampang lah. Sebentar, saya ada telepon. Iya, maaf. Saya tadi parkir mobil di bawah, ternyata mau dicor karena susah masuk kampus ya.
Ini lagi mau diambil, mau dipindahkan mobilnya. Oke. Oke ya, jadi kuan-kual atau kuan-kual gitu ya. Kual-kuan. Jadi kual dulu kita mau melihat apa kualitatifnya itu bagaimana melalui wawancara ya. Nah, baru nanti kita kuankan atau kuan dulu. Jadi kuan itu ya sama, kita kayak tadi itu kita sudah dapat pengaruh motivasi terhadap IPK gitu ya, motivasi mahasiswa. Udah dapat nih, ternyata dia berpengaruh positif. Nah, kita eksplorasi melalui kual gitu. Melalui kual ya wawancara mendalam. Kita mau melihat fenomena ini kenapa ya bisa berpengaruh. Nah, itu mixed method ya. Jadi gabungan gitu. Dan kalau yang di sini kualnya lebih tinggi ini ya, kualnya lebih banyak gitu ya. Mungkin proporsinya 80%. Pekerjaan kita kual, kemudian kuannya cuma 20%. Makanya hurufnya besar semua. Atau kebalikannya, ini kuan, ini kual gitu. Nah, ini jadi seperti ini ya. Jadi boleh kalian mix method. Di panduan juga ada gitu ya. Di panduan ada mix method. Tapi itu banyak juga yang menentang karena ini banci katanya. Banci gitu ya. Mix method itu banci, tapi enggak kok, itu udah diakui gitu ya. Boleh lah. Karena ya tadi ada yang bilang ya nggak bisa digabungin ini dua pendekatan ini, tapi itu sudah menjadi salah satu pendekatan audit ya, pendekatan penelitian gitu ya, bahwa memang dua ini harus bisa digabungkan seperti itu. Nah ini ya, nah ini kualitatif, ini memang ada beberapa ya Bu, sini Bu, mohon maaf ya tadi ya, saya Oke, ini ada beberapa nanti ya. Ini pendekatannya ya. Ada etnografi, participation, observation. Ini etnografi bagus nih. Jadi dia observasi, betul-betul observasi, partisipasi lebih. Observasinya dia tadi kalau kalian ingin meneliti, misalkan ya, kalau kualitatif kan dalam, dia misalkan meneliti satu fenomena apa ya? Ketaatan UMKM Kota Bogor dalam membayar pajak. Nah, analisis ketaatan UMKM Kota Bogor dalam membayar pajak, misalkan begitu, itu pasti kualitatif tuh, karena analisis sifatnya mendalam. Pertanyaannya mungkin bagaimana ketaatannya, apa mekanismenya, apa hambatannya gitu. Nah, kalian langsung jadi partisipan. Partisipan misalkan jadi, oh saya pengen langsung menjadi konsultan pajaknya nih gitu. Jadi kalian tuh sambil meneliti sambil jadi partisipan. Nah, jadi konsultan pajak di UMKM. Jadi kalian bisa mengeksplorasi. Ada juga kalian observasi yang tidak partisipan, hanya melihat saja dari jauh. Terus nanya, Pak, petugas pajak misalkan itu nggak patuh ya? Oh, iya Pak, nggak patuh. Wah, kalian ikutin gitu ya. Ketika mereka melakukan pendataan, kalian ikutin gitu. Tapi kalau partisipan, kalian jadi petugasnya, bisa jadi di situ. Jadi petugas pajaknya atau ikut timnya ya, atau kalian jadi konsultan, atau jadi penyusun pajaknya gitu, pegawainya, kalian jadi pegawai dulu dari situ gitu. Itu partisipan, itu etnografi. Etnografi itu melihat apa namanya ya, perilaku lah di situ ya. Ada juga interview nih nanti, interview, kemudian ada in depth, semi, sama unstructured. Tadi kalau in depth itu sangat dalam, biasanya ada semi itu terstruktur ya, antara struktur dan atau unstructured, nanti kita bahas nih. Focus group, conversation analysis, sama dokumen analisis. Documentary analysis itu tadi kita ambil data-data dari ini. Itu ya, ini kemarin saya sudah jelaskan juga bagaimana sampel dari prosedur purposifnya gitu ya. Kemudian prosedur kuotanya, snowballingnya gitu ya, rantai rujukan. Kemudian ini wawancara udah ya. Bagaimana tipe interview gitu. Ini saya banyak skip ya. Nanti saya langsung praktekkan seperti apa contoh dari penelitian saya, penelitian mahasiswa, jurnal saya maupun juga tesis saya gitu ya. Ini interview guide. Nah, ini ya. Ini ada interview. Jadi yang macam-macam interview itu nanti ada informal, guided atau structure. Nah, saya stop share dulu ya. Share-nya pakai yang desktop aja ya. Kelihatan nggak?
Kelihatan nggak? Fikri? Kelihatan Pak, kelihatan Pak. Oke, ini interview guide ya. Ini desktop saya ya, berarti bukan slide-nya. Ini kalau kita lihat contoh interview guide. Kan tadi ada 3 ya, structure, semi-structure, unstructure. Nah, untuk interview, saya buka dulu mana interview. Ini. Ini contohnya. Kelihatan nggak Anwari? Kelihatan nggak? Ada Pak, Ya, interview ada protokol interview saya kelihatan. protokol. Ini interview protokol Iya, atau Pak. guide? Biasanya bilang interview guide atau interview protokol. Kalau yang ini, jurnal saya ini yang sifatnya semi structure. Nah, ini semi structure. Saya bukakan dulu jurnalnya. Ini sambil latihan ya. Sambil latihan. Ini saya ada jurnal ini ya. Nah, ini yang kemarin saya presentasikan di Cina nih, Ningbo. Saya dapat funding ya, dapat funding. Saya tahun berapa ya? 2019 kalau nggak salah. 2018. Saya coba buatkan nih jurnal, memang jurnal. Ternyata dapat sana presentasi, saya jadi presentasi di sana. Nah, judulnya ini Stakeholders Impressed at First Sight. The implementation of good corporate governance in Indonesian state-owned bank industry. Nah, ini memang dari judulnya sendiri ini udah kelihatan bahwa ini penelitian kualitatif gitu ya. Nah, ya kan? Ini kalau di bahasa Indonesia kan, ini judulnya apakah para stakeholder itu terkesan pada pandangan pertama ketika melihat gitu ya. State-owned bank industry ini 4 bank pemerintah Indonesia, BUMN, BRI, BNI, BTN, Mandiri, ini melakukan pelaporan implementasi good corporate governance-nya di annual report, itu intinya. Nah, makanya dari judulnya kan menarik, wah ini menarik nih gitu. Makanya saya buat yang saya formulasikan seperti ini. Jadi apakah dia tertarik nih? Karena 4 bank itu kan selalu melaporkan good corporate governance-nya kan di annual report. Nah, tertarik nggak? Apakah dia merasa yang laporannya oke, berarti implementasi corporate governance-nya bagus di bank itu. Gitu. Itu yang saya mau gali gitu ya. Ini yang saya mau gali nih. Nah, jelas kita bahas dulu ya. Ini introduction, biasalah introduction. Kemudian nanti pasti ada research question-nya ya. Nah, ini yang namanya research question nih di sini. Ini research question, pertanyaan penelitian. Jadi saya ingin menginvestigate implementation of GCG di 4 bank tersebut berdasarkan bank annual report-nya. Saya mau rankingkan nih bagaimana implementasi 4 good corporate governance di 4 bank pemerintah tersebut. Saya mau rankingkan. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua di sini, apakah gitu ya, dengan ranking tersebut, berarti kan semakin bagus rankingnya, semakin baik gitu ya, semakin baik logikanya, semakin baik implementasinya. Nah, apakah pembaca, para stakeholder, calon investor, kalian ini juga stakeholders nih, masyarakat, pemerintah itu terkesan bahwa memang impresinya bahwa memang dengan ini bagus, berarti memang implementasinya bagus di bank itu tersebut. Itu 2 itu yang saya mau tanya di research. Jelas ketika saya ingin ini saya pakai 2 metode nih ya. Ini biasalah. Ini corporate governance bagaimana literatur reviewnya ya. Ini kemudian theoretical framework. Saya pakai impression management theory nih kalau kalian lihat ya. Ini teori ini kalian di bab 2 atau bab 3 ya. Kalian nyari teori ini ya. Harus menggunakan teori. Teori ini nggak harus selalu teori dari akuntansi. Ini saya ambil teori ini dari teori sosial ini sebenarnya. Gini yang dikembangkan ini. Jadi saya mau melihat karena tadi impresi ya. Ini teori ini gini. One person actor to affect the perception of her by another person target gitu ya. Ini teori itu. Jadi ada sesuatu yang ingin dilakukan orang lain, dia ingin melakukan impresi gitu ya. Padahal sebenarnya kenyataannya nggak seperti itu. Nah, ini yang saya mau buktikan nih. Ada teori impression management theory. Jadi manajemen itu selalu ingin window dressing, bagus di laporannya. Padahal dia ingin menutupi kelemahan dia, gitu. Bener nggak nih teori ini? Gitu. Saya coba bener kan ya teori ini kita pakai di tadi, gitu.
Nah, ini saya pakai apa metodologinya? Nah, ini penting. Metodenya saya pakai kualitatif. Ini kelihatan nggak ya? Anwari kelihatan ya? Masih ada Pak Ya, metodenya. nah, Ya, ini saya pakai qualitative approach. Pendekatan kualitatif pakai content analysis dan interview. Dua, content analysis. Content analysis itu analisa isi konten gitu ya. Ini apa itu content analysis gitu ya. Ya, yang saya mau analisa adalah annual report-nya dari 4 bank itu mulai dari 2016 berapa tahun ya saya agak lupa nih sampai 2019. Ini apa itu content analysis? Inilah salah satu metode bagaimana kalian menganalisa data ini. Nah, gitu ya. Jadi gini, content analysis ini nanti ada tematik analisis di tesis saya yang S3 itu pakai tematik analisis. Jadi saya ada 2 nih. Pertama adalah pakai empirical data gitu ya. Apa itu? Saya pakai coding frame kategoris. Kategorisnya adalah karena ini implementasi good corporate governance, saya mau melihat karena udah ada panduannya di Indonesia. Kewajiban para bank swasta tadi untuk dan pemerintah untuk menyajikan penyajian corporate governance index. Di antaranya misalkan satu adalah dia punya kategorinya adalah komitmen untuk implementasi GCG. Apa saja yang harus diimplementasikan oleh perusahaan gitu. Shareholder meetings. Jadi ini meetings ini rapat-rapat ini harus dicatat gitu dan diungkapkan di laporan annual report. Itu salah satu bagian dari implementasi GCG yang baik gitu. Ada board of komisionernya, dewan komisarisnya itu harus ada bagaimana dia meetingnya cukup gitu ya, tidak ada konflik of interest. Ini yang kriteria-kriteria kalau ini terpenuhi itu GCG-nya bagus gitu. Makanya nanti saya mencoba untuk melakukan analisa berdasarkan laporan keuangan 4 annual report dari bank tersebut gitu. Caranya apa ya? Saya ambil contohnya apa ya di sini nih. Tunggu sebentar saya buka IFABS. Nah, ini konferensi ya. Nih, annual report-nya ya. Berarti annual report ini saya coba ambil, saya analisa per konten, kata per kata apakah misalkan Bank Mandiri ini ada di sini. Ada enggak nih kata-kata yang ini tadi? Ups. Ini. Nah, ini disclosure-nya ya. Ini dia contohnya level 1. Dan saya akan membagi gitu ya, membagi 1 2 3 4 5. Kalau 1 di sini ada nih. Kalau 1 dia berarti disclosure-nya ada isunya, ada narasinya. Level 2 ini ada kategori dan detail dia. Level 3 ini ada kuantitatifnya, bahkan ada angka-angkanya. Level 4 dia sangat baik. Level 5 semakin baik gitu ya. Semakin baik gitu. Makanya saya coba. Nah, dari laporan keuangan itu kita ambil gitu ya, kita ambil ini saya manual nih kemarin nggak pakai Envivo. Jadi saya ambil apakah misalkan ya keterangan terkait code of ini ya yang ada di sini. GCG self assessment system itu ada di laporan keuangan tersebut. Saya ambil, saya analisa kontennya. Wah, ternyata di Bank Mandiri itu ada gitu loh. Bahkan tapi di level 1 2 3 saja gitu ya. Jadi di sini ada kata-kata, dia per kata-kata ya, ada per kata-kata di sini per paragraf kalau di sini sorry. Ada 5 paragraf yang menyatakan terkait dengan self assessment. Tapi dia di level 2 saja, nggak begitu detail. Nah, yang bagus BTN. Nah, self assessment itu dia sampai 2 paragraf dan sangat detail, ada angka-angka, ada grafik gitu. Ini contohnya begitu. Whistleblowing system juga apa? Diungkapkan kok. Di Bank Mandiri itu bahkan sampai 4 paragraf. Tapi dia ada di level 2 saja. Di BTN paling bagus. 5, level 5 artinya lengkap, detail, ada angka-angka juga dia di 2 paragraf. Nah, inilah yang saya gabung nanti. Sehingga totalnya adalah 3-4 ini BTN ya. Untuk kategori komitmen terhadap implementasi GCG di annual report, BTN yang paling bagus. Gitu. Saya ranking. Ada data kuantitatifnya, tapi data kuantitatifnya ini bukan data kuantitatif yang sifatnya untuk melakukan
rata-rata ataupun statistik ya, inferensial sebenarnya. Iya, dia bukan untuk menghubungkan korelasi gitu ya. Ini hanya penjelasan saja. Kita pengen ngeranking ya dari sini. Makanya konten analisis. Inilah yang disebut dengan konten analisis gitu. Nah, kalau kalian tidak mau terlalu repot, nah ini yang sekalian saya masuk NVivo. Ada namanya NVivo nih ya. Kelihatan ya Anwari ya, NVivo ya. Ya, Kelihatan Pak. ya. Nah, ini yang Iya, Pak. namanya NVivo. NVivo ini kebetulan sudah ada data ya. Ini NVivo inilah yang nanti saya akan ambilkan data-data dari kualitatif tersebut gitu. Nah, misalkan apa nih? Misalkan ya, ini udah saya masukkan ya, ada file saya masukkan import. Saya ngambilnya dari interview. Oh, belum ada interview, open question. Nah, ini data. PPK Forset ini di Oke, misalkan kita coba tambahin aja ya, import. File, import. Ini kita masukin sini ya. Import file lah, PDF berarti kan. Ini PDF, apa tadi PDF-nya? Kita ambil annual report ya. EPUBs conference, paper and journal. Oke, jangan dari sini. Ini Bank Mandiri lah. Dari Bank Mandiri annual report BNI ya, yang Inggris. Saya import, gitu kan. Memang agak lama nih. Oke, muncul ya. Masih in progress. Masih loading, Pak. Masih Ya, masih loading. loading. Oke, ini ya. Ini dan aja. Ini muncul di sini. Gitu. Ini kan. Inilah nanti kalau saya mau pakai konten analisis contohnya. Saya mau melihat word frekuensinya. Kata-kata apa yang paling sering muncul gitu ya. Ya di sini aja analyze, ini banyak menunya ya. Query word frequency atau coding. Saya mau pakai coding juga, nanti saya jelaskan dalam rangka menjawab pertanyaan saya tadi ya, bagaimana GC whistleblower gitu. Saya mau melihat, nanti kita coding. Ini kalau saya jelaskan sih panjang ya. Misalkan word frekuensi lah. Word frekuensi run query ini panjang. Nah, inilah yang muncul kata-kata yang paling banyak di laporan tersebut gitu ya. Jadi ada komisioner 13 ini. Ada 967 kata yang mengatakan adanya komisioner. Misalkan kita mau lihat implement apa ya? Independent. Ini ada 549. Dan kalau kita mau melihat, ini ada word cloud. Kalian sering lihat kali ya. Nah, ini ya word cloud seperti ini ya. Ini word cloud ini sudah oleh apa namanya? oleh NVivo ini udah diklasifikasian. Ini yang paling besar, ini yang paling sering muncul gitu. Bank or company gitu. Jadi banyak di sini. Bahkan kalau kita mau kasih tematik, ini bisa nanti pakai matrix coding gitu ya. Ini banyak banget nih di sini, atau analyze ini. Jadi kita gampang lagi pakai code, udah kita masukkan aja. Jadi kita lihat misalkan gini. Tadi BNI ya, ini kita mau melihat satu-satu. Wah, ini ternyata ada kata-kata yang sebenarnya saya akan menjawab pertanyaan saya. Itu misalkan apa ya di sini. Ini misalkan saja ya, ini karena panjang nih, ratusan halaman nih. Saya ada kata share information. Nah, ini kan tadi saya bilang informasi saham itu harus dimasukkan di dalam apa namanya, di dalam annual report supaya corporate governance-nya bisa bagus gitu. Nah, udah saya coding nih. Saya coding ini menjadi salah satu konten tema saya yang akan menjawab pertanyaan tadi. Nah, saya pakai coding. Di sini juga boleh codes ya. Codes. Ini agak lambat ya, memang besar nih. Nah, saya masukkan code, new code. Nah, di sini.
Misalkan informasi saham dan gitu. Saya akan refer di sini. Jadi banyak di sini nanti informasi saham gitu ya. Itu salah satu jawab. Oh, berarti good corporate governance-nya itu salah satu yang harus saya ini adalah adanya informasi saham gitu. Nah, kita baca lagi. Memang satu-satu ya, harus satu-satu atau search saja pakai search bisa. Inilah kode-kode inilah. Misalkan saya dapat lagi nih, selain informasi saham ada important events gitu ya. Saya masukin lagi gitu ya. Oh, ini ada important event ya. Important event yang dimasukin. Important event ini harus dimasukkan karena penting agar orang tahu bahwa apa yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, inilah nanti yang bisa saya saya jadikan, saya link lagi di sini mana. Nah, ini yang bisa saya coba petakan gitulah. Ini salah satu contoh ya. Salah satu contoh NVivo itu bagus. Rekaman juga begitu nanti. Wawancara ini wawancara nih, salah satu wawancara. Saya mau pakai ini pengujian substansif. Ini kodenya kebetulan waktu itu manual. Yang dipakai manual. Jadi saya masukkan, sebenarnya nggak begini. Kita masukin code study di sini. Gitu. Ini udah kode-kode 16, 15, 17. Ini kemarin yang dipakai manual. Gitu, pakai manual, saya coba pindahkan ke sini. Gitu. Kemarin nggak pakai NVivo sebenarnya yang di sini. Gitu ya. Nah, kita kembali dulu lagi. Mana tadi ya? Oke. Ever ya. Nanti saya kasih papernya boleh nggak apa-apa. Ini, oke kita udah dapat nih. Begitu juga nanti di kategori yang shareholders. Sebenarnya gampang kalau pakai NVivo, tinggal dicek aja di search berapa paragraf, berapa kata-kata yang bilang misalkan whistleblowing. Nah kita cari ada 4. Kalau ini kan manual 1 gitu. Makanya tadi kalau pakai NVivo itu lebih gampang gitu. Lebih gampang kita bikin codingnya. Nah, terus kemudian di bawah ini udah dapat nih. Nah, ternyata setelah saya dapatkan ini bank rankingnya ya, ranking disclosure itu BTN itu paling bagus kalau dari segi ketaatan terhadap pelaporan GCG di annual report, pengungkapan, bukan pelaporan. Ini 152 loh nilainya. Sementara Bank Mandiri itu 102, BNI nomor 2 ya, paling kecil tuh BRI gitu. Ini bener nggak sih? Gitu ya. Yang pertama terjawab. Research question saya yang pertama ini terjawab di sini. Bagaimana ranking tadi nih ya? Nah, yang penting kan terjawab di situ. Kita menjawab dalam rangka menjawab ini. Nah, ini bagaimana implementasi di annual reportnya gitu ya. Bagaimana pengungkapan implementasinya. Ternyata yang paling bagus ya ini gitu. Nah, sekarang yang kedua adalah saya ingin bertanya, apakah dengan adanya pengungkapan ini para stakeholders terkesan bahwa memang BTN itu paling bagus good corporate governance-nya berdasarkan pemahaman dia selama ini. Stakeholder yang saya ambil adalah orang-orang yang terlibat di 4 bank ini. Biasanya dari BUMN ya. BUMN itu kan menangani ini Pak Gatot kemarin direkturnya saya wawancara gitu ya. Ini pandangan Bapak bagaimana nih gitu ya. Dia tanpa saya harus minta untuk baca annual report dulu, enggak saya harus minta. Saya mau tanya aja. Nah, ini ternyata gitu ya. Nah, caranya bagaimana gitu. Nah, caranya bagaimana? Saya wawancara. Nah, saya bilangin di sini, saya melakukan wawancara kalau nggak salah 10 ya. Ini udah agak lama nih. Nah, interview. Saya melakukan interview 10 orang. Ini ya 10 orang kalau nggak salah 10 orang dengan stakeholders. Ini 15 sorry. Coming from the interview dilakukan berdasarkan ini theoretical sampling perspective, berapa orang saja, siapa saja, open ended question, kemudian kapan waktunya, tapi saya samarkan namanya karena nggak boleh, saya memang anonim namanya ya. Kalau ada regulator, ada juga dari shareholders gitu ya, ini saya anonimkan karena kode etiknya ya, takutnya nanti nama dia kalau dia berpendapat negatif takutnya diserang lah gitu ya, karena menjatuhkan kredibilitas dia juga. Makanya saya anonim, nggak masalah. Saya bilang Pak nanti anonim Pak, dia juga lebih terbuka kan gitu. Nah, ini yang saya tanya ya sudah 5 orang itu saya wawancara, inilah salah satu hasilnya. Misalkan ini ya, saya udah ambil nih. Nah ini Pak Ahmad Fuad nih, saya tanya dia salah satu orang yang bekerja di ini Pak Ahmad Fuad apa saya lupa nih. Direktur Audit Internal 2.
gitu. Direktur Audit Internal 2. Di OJK atau apa, saya agak lupa nih. Nah ini saya tanya nih, berarti tadi interview protokol saya adalah pakai semi structure. Saya semi structure itu memakai beberapa pertanyaan utama yang dalam rangka menjawab riset question tadi. Riset question ingin melihat impresi dia, gitu. Nah ini satunya ini investigate, udah nih saya tanya riset objektifnya. Riset question persepsinya seperti apa sih Bapak ini terkait dengan annual report, pengungkapan GCG di annual report. Satu lagi adalah strategi untuk mendapatkan kepercayaan para stakeholders. Nah ini yang saya tanya. Nah saya ada satu pertanyaan gitu ya. Saya ada satu pertanyaan utama. Ini kan menjawab objektif ini ya tadi. Ini satu. Bawahnya adalah bebas, lepas. Kalau struktur dia pertanyaannya detail satu-satu dan saya harus menanyakan seluruh ada pertanyaan itu. Nggak boleh jadi terstruktur gitu ya. Kalau enggak, kalau saya cuma satu nih. Jadi nanti ini pertanyaan pertama saya adalah apakah Bapak pernah mengetahui tentang penerapan GCG di 4 bank BUMN? Nah, jawaban pertanyaan saya selanjutnya tergantung dari jawaban dia gitu. Kalau dia bilang saya nggak pernah baca Mas gitu kan, ya sudah saya nyari pertanyaan lain. Tapi kalau dia bilang oh saya tahu, saya sering baca, wah pertanyaan saya berbeda. Jadi setiap orang tuh berbeda. Itulah yang dinamakan namanya pertanyaan probing. Probing adalah pertanyaan lanjutan tergantung jawaban dia apa. Gitu. Ini yang disebut dengan semi structure gitu ya. Kalau unstructure nggak ada pertanyaan nih, kita lepas aja ngobrol. Gitu. Kalau structure pertanyaannya itu sudah jelas dan kita memakai panduan itu gitu loh. Jadi ketika kita tanya jawabannya ini, kita next ada panduannya jawabannya pertanyaannya ini gitu. Itu yang structure. Gitu. Inilah nanti yang saya tanyakan ini saya masukkan dalam ini. Ada enggak ya? Nah, ini. Jadi saya ngerekam nih. Saya rekam, kemudian saya transcribe. Saya transcribe artinya setiap perkataan dia itu saya coba tekskan gitu semua. Ini saya sekarang sih ada softwarenya ya. Ini saya waktu S3 itu sampai habis 5 juta nih buat nyuruh profesional untuk melakukan transcription karena 50 wawancara kan panjang banget. Satu wawancara ada yang 2 jam, ada yang 2,5 jam, itu capek banget tuh kalau kita sendiri. Nah, makanya saya nyewa. Bahkan saya kerahkan dulu adik saya waktu itu masih kuliah di UI. Saya suruh kerahkan teman-temannya, oke, transcription wawancara saya satu orang saya kasih 50.000 gitu ya. Tergantung menitnya, 30 menit 50.000. Jadi kalau 2 jam saya kasih 200.000 gitu. Itu sampai segitunya saya sewa tuh sampai 5 juta atau 6 juta saya keluar untuk ini. Nah, tapi kan dikasih sama kantor ya, sama beasiswa sama World Bank. Nah, ini makanya cukup besar. Kalau nggak salah saya dapat $1.000 ya untuk collecting data gitu, termasuk pulang ke Indonesia waktu itu. Dari Inggris pulang ke Indonesia saya dikasih tiket. Salah satunya ini untuk transcription saya pakai. Jadi sekitar 14 juta lah ya, 14 juta, 6 juta itu saya pakai untuk transcription. Nah, saya kerahkan. Kalau saya sendiri capek, mabok. Saya udah coba perlu waktu 2 hari, 3 hari. Nah, itu ini jadi saya masukkan di sini. Ini betul-betul verbatim. Jadi kalau dia bilang saya setelah ada titik-titik ini ya. Ini apa yang diungkapkan itu saya masukkan utuh gitu ya. Kami masukkan utuh. Inilah nanti yang kalau pakai NVivo saya masukkan, saya cari coding-codingnya gitu ya, coding-codingnya. Tadi kalau ini manual nih. Jadi misalkan good audit report, ini menjawab pertanyaan saya nih, ada siapa namanya Jeffrey ini ngomong begini, saya highlight gitu. Bisa jadi nanti quote ini saya masukkan di laporan saya gitu. Ini saya coding 21 apa. Codingnya inilah dalam rangka nanti menjawab pertanyaan penelitian gitu. Ini ya. Ini banyak. Jadi nggak semudah itu juga gitu loh. Nggak semudah ini. Baru nanti saya sajikan setelah saya dapatkan gitu ya coding-coding sama pernyataan dia, inilah nanti yang saya masukkan di paper. Nah, ini salah satunya. Ini udah dari coding nih saya dapat. Ternyata ada satu shareholder mengatakan bahwa 3 bank bagus kecuali BTN. Ada yang bilang begitu loh. Dia tuh nggak pernah lihat laporan keuangan itu, tapi
pengalaman dia berinteraksi dengan bank-bank ini, yang paling bagus itu 3 tadi kecuali BTN gitu. Karena dia regulator nih, dia yang menilai sebenarnya nih. Kalau nggak salah di OJK atau apa gitu ya. Karena OJK itu juga menilai performa bank ya, kinerja bank. Nah, ini malah kebalikannya dari hasil yang kita dapatkan tadi. BTN paling bagus, tetapi ketika saya interview ini, dan ini didukung dengan banyak orang. Nah, ini ya. Ini ada dari sini juga. Nah, ini ada dari sini gitu. Regulator juga. Inilah yang saya kumpulkan. Jadi saya memberikan kesimpulan berdasarkan tema-tema itu bahwa ternyata memang kalau impresi orang itu tidak begitu bagus BTN, walaupun di annual report itu bagus. Nah, secara umum begitu. Jadi sudah terjawab nih. Ini saya ambil ya. Ini saya ambil, saya kutip-kutip gitu ya, saya kutip. Tapi saya bercerita. Jadi sehingga menguatkan. He continues gitu ya. They need to disclose, apologize before becoming a rumor gitu ya. About, nah, konklusinya adalah ini. Konklusinya saya bilang bahwa ternyata betul loh teori impression management theory bahwa kecenderungan orang itu akan mempercantik laporannya, menutupi kekurangannya gitu. That's it. Nah, inilah kesimpulan saya. Jadi terjawab riset question saya. Nah, makanya ketika saya kirim ke jurnal IFABS, International Finance and Banking Association ya, itu kedudukannya di Inggris. Kemudian waktu itu memang ada dia bikin conference di Cina, Ningbo. Ningbo itu ada Nottingham University, jadi cabang Cinanya lah. Jadi di sana seluruh dunia tuh, dari seluruh dunia, dari Amerika Latin juga ada. Saya presentasi, ternyata paper saya ditolak. Nah, ini salah satu tulisan saya gitu. Jadi kalian tuh harus begitu. Jadi kuat pertama di latar belakangnya. Latar belakangnya saya kasih tahu dulu bagaimana ini ya pentingnya good corporate governance gitu kan. Kemudian nanti literatur reviewnya di bab 2. Ini bab 1 kan sampai munculnya research question di sini kan. Kemudian metodologinya harus kuat, teorinya harus kuat. Saya akan mendukung atau menolak teori ini. Kebetulan didukung teori ini. Teorinya harus kuat, ini harus kalian lakukan ya di bab 2. Metodologinya di bab 3 nih. Metodologinya apa? Saya pakai konten analisis. Kemudian wawancaranya siapa saja, unit analisisnya apa. Nah, baru nanti hasilnya, interviewnya apa yang saya lakukan. Baru findingsnya. Findingsnya inilah ya saya pakai. Nah, inilah kalian harus kuat nanti di analisisnya. Analisisnya tadi saya pakai NVivo, pakai rekaman, pakai ini. Ini yang akan saya kelola gitu. Nah, ini pun sama dengan saya langsung ke ini ya. Dengan yang ini tesis S3 saya misalnya ini judulnya berbeda ya. Judul berbeda kalau yang tesis S3 saya ini disertasi ini lebih ke menyoroti apakah ada gitu ya reduce audit quality, perilaku yang mengurangi kualitas audit di audit pemerintahan. Nah, ini sama. Jadi saya harus karena ini S3 ya banyak nih sampai 200 lebih halaman. Introduction-nya apa? Saya harus kuat di background-nya. Kenapa penelitian ini penting? Riset gap-nya apa? Latar belakangnya apa? Fenomenanya apa? Signifikansinya apa? Ini yang saya jelaskan di sini. Motivasinya apa? Gitu. Ini ya, ini panjang. Kontribusinya apa nih riset ini? Nah, baru nanti riset objektifnya. Nah, ini ya, riset objektif itu riset question. Ada 3 saya. Bagaimana tipe-tipe perilaku yang mengurangi kualitas audit. Kemudian di sini saya pakai teorinya teori paradoks teori paradoks gini. Kemudian yang ketiga adalah ini ya tension di sini. Kemudian how do auditor governance responnya gitu ya. Ini outline-nya seperti ini. Baru nanti saya munculkan literatur review-nya juga panjang di sini. Apa itu audit, apa itu reduce audit quality behavior. Ini sama lah mirip. Kemudian baru nanti metodologinya, teori dulu. Risk konteks. Kalau kalian nggak ada nih, ada risk konteks itu kalian untuk penelitian kualitatif itu penting. Jadi kalau kalian biasanya kualitatif itu kan hanya fokus di suatu lokus tertentu, perusahaan tertentu gitu ya. Ini perlu dijelaskan nih perusahaan ini apa. Kalau kebetulan saya di BPK ya, saya risetnya di BPK. Jadi BPK ini saya ungkapkan semua bagaimana proses bisnisnya, auditnya, ini panjang. Setelah itu baru teori. Nah, teorinya ini saya pakai
paradoks. Paradoks itu intinya adalah semakin ada paradoks ya. Tim itu harus kuat tetapi mengorbankan kualitas gitu. Intinya begitu. Baru nanti saya pakai, nah ini yang kalian harus kuat di bab 3, ada namanya research method. Research method itu harus kalian jelaskan apakah kualitatif atau kuantitatif, bagaimana proses data collection-nya, observasi dilakukan apa. Nah, observasi bahkan saya jelaskan karena saya pakai observasi ya, berapa hari, berapa tim yang saya observasi. Saya non participant, saya hanya melihat saja monitoring, bukan bagian dari audit timnya. Ya, kalau partisipan itu bagian dari audit timnya. Ini kemudian baru nanti interview. Siapa yang saya interview, pakai semi structure kah, unstructure kah, atau structure-nya. Nah, ini sampai 50 orang saya interview. Nah, baru setelah itu, saya ada review dokumen, satu lagi dokumen apa saja yang saya ambil. Baru analisis. Nah, saya pakai tematik analisis. Kalau yang tadi pakai konten analisis. Sama ya, saya pakai tematik analisis. Nah, kalau yang paper saya tadi yang Cina itu, ke Cina, presentasi di Cina, itu yang pakai konten analisis. Saya pakai tematik, apa itu tematik analisis, ini harus kuat. Sampai saya coding, codingnya bagaimana. Coding ini dalam rangka tadi yang saya bilang. Coding ini pattern yang muncul dari 50 orang yang wawancara itu kok munculnya ini terus dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian saya yang reduce audit quality behavior. Nah, jadi contohnya adalah ketika saya coding, perilaku pengurang kualitas audit yang paling banyak adalah premature or false sign off. Artinya auditor ketika melakukan eksekusi prosedur audit, padahal dia sebenarnya belum yakin itu selesai, dia udah selesai lah, ini udah oke kok. Nah, dikasih kesimpulan, dikasih ke atasannya untuk direview gitu. Ini paling banyak. Ini dari 50 wawancara itu saya coding, jadi ini yang paling muncul. Codingnya awalnya ada 11. Tapi yang lainnya itu hanya kasuistik, hanya di satu orang. Nah, kalau yang ini 3 ini hampir terjadi di semua orang. Makanya dia patternnya yang selalu muncul, occurring terus gitu. Ada juga yang superficial audit supervision. Nah, supervisinya tidak secara penuh dilakukan ketika dia mensupervisi audit. Nah, kadang harus kan ketika kita supervisi itu harus melihat detail. Kadang ya udah mana dokumennya sini. Ini udah oke kok gitu. Ini banyak yang dilakukan oleh para auditor. Nah, ini salah satu contoh saja. Gitu ya. Nah, baru nanti saya olah bagaimana saya pakai data interviewnya. Interviewnya tadi nih, transcription-nya ada, saya coding di sini. Ada juga nanti observasi. Observasinya juga begitu, saya coding. Ini contohnya ya, ini salah satu contoh nih. Observasi itu begini nih. Bahkan kayak novel jadinya. Ini panjang banget nih. Ini berapa halaman nih ya? 23 halaman untuk berapa hari doang, satu tim. Makanya sampai ratusan halaman saya pakai. Jadi saya hari pertama itu ngapain, ini namanya observation notes. Tidak sekedar, karena kalau saya rekam panjang banget ini. Jadi saya bikin siapa nama timnya. Saya hari pertama itu tanggal 3 Februari 2014, waktu itu saya pulang tuh ke Indonesia. Jam berapa sampai jam berapa. Nama auditor yang saya observasi siapa. Ini masih bahasa Indonesia nih, belum saya mix, waktu itu saya mix. Profilnya bagaimana? Tim ini gabungan dari auditor yang sudah pengalaman dan baru. Ketua tim sudah berapa kali memimpin tim. Deskripsi setting yang saya observasi. Ini saya setting di kantor perwakilan Makassar ketika mereka mengaudit, sampai berapa ruangannya saya bikin. Baru nanti ini per account of particular events. Di sini aktivitasnya. Jadi jam 8.45 saya datang. Kemudian saya berbicara gitu kan. Baru di sini nanti reflektif saya. Apa sih? Oh, ternyata saya jelaskan bahwa ini tim memakai template audit program yang sudah dipakai tahun lalu, dia tidak modifikasi. Baru di sini saya coding. Oh, ini ada 36 nih. Saya urutkan bahwa ternyata ini salah satu pengurang kualitas audit. Dia cuma kopas prosedur audit tahun lalu tanpa ditelaah lebih lanjut lagi. Itu salah satu contohnya gitu. Ini panjang banget. Gitu. Inilah yang saya lakukan, makanya saya ngambil data itu 3 bulan. Tapi kalau kalian kan nggak serigid ini ya, ini karena S3 kan, jadi harus detail. Kalian karena S1 ya cukup nanti mungkin observasinya kalau mau di bank gitu ya, lihat aja kasir, misalkan kalian melihat kesalahan kasir gitu ya. Di ini nggak harus selalu begini. Wawancara juga nggak 50, paling 5-10 orang gitu.
Ini yang saya lakukan. Dan ini juga yang diterapkan. Nah, ini saya coba mahasiswa saya ya, siapa namanya? Tika. Sebentar. Oh, ini dia. Nah, ini ya. Ini salah satu mahasiswa saya, ini judul ini yang akan kalian lakukan, tapi kalian sampai bab 3 aja gitu ya. Ini saya coba review ya. Ini judulnya ini. Nah, dari judul udah kelihatan ya. Analisis pertimbangan dalam melakukan audit judgment pada pemeriksaan di masa pandemi COVID-19. Studi kasus BPKRI. Nah, ini menurut saya salah satu skripsi yang menurut saya bagus ya. Dia kualitatif murni nih. Nah, kualitatif murni. Jadi analisis dia. Bagaimana sih ketika dalam pandemi, kan audit itu penuh judgment ya. Auditor itu melakukan audit judgment. Beda nggak sih antara pandemi dengan sebelum pandemi gitu. Ini tahun lalu ya, ini udah lulus nih, udah lulus. Ini sama, ini ya sama di bab 1 kalian harus betul-betul mengungkapkan ini ya, ini latar belakang masalah ya. Bagaimana fenomena itu muncul? Ada riset gap-nya enggak? Signifikansinya, kontribusinya, ada penelitian sebelumnya yang menjadi dasar, ini penting gitu. Ini harus nih ada di buku panduan ya. Nih dia buat nih semua. Ini segala macam, ini panjang ya. Ini yang kalian buat kemarin di UTS ya. Sampai nanti dia berkesimpulan bahwa inilah yang menjadi penting dan perbedaannya apa? Ada pernah penelitian sebelumnya, tetapi memang saya fokus di BPK dan audit judgment ini tidak pernah diteliti ketika masa COVID-19. Ini udah kontribusi, gitu. Baru rumusan masalah. Nah, rumusan masalahnya ya inilah pertanyaan penelitian kualitatif. Dia tidak membandingkan antara variabel gitu ya. Ini salah satunya adalah ya ini, bagaimana proses audit dilakukan selama COVID-19. Pertanyaan pertama. Kemudian B, faktor apa saja yang mempengaruhi audit judgment. Ketiga, sejauh mana audit judgment dapat mendeteksi fraud pada masa COVID. Karena COVID itu kan terbatas, ketemu orangnya terbatas. Apakah kita bisa mengidentifikasi fraud, mendeteksi fraud gitu. Ini pertanyaannya. Nah, inilah jadi ya, dan ini harus dijawab gitu. Kita meneliti kan untuk menjawab ini gitu. Baru nanti dibuatkan di bab 3 ini bagaimana metodenya sama analisanya. Bagaimana menganalisa. Oke, kita lanjut ya. Jadi 3 ini, ingetin ya, ini yang pertama adalah proses audit dilakukan bagaimana. Dan ini yang jadi pertanyaan nanti, dia pakai semi structure juga. Nah, kemudian faktor apa yang mempengaruhi audit judgment, kemudian bagaimana audit judgment di masa pandemi bisa mendeteksi terjadinya kecurangan. Ini, kemudian bab 1, bab 2 ini ya dia pakai teori. Nah, ini ya, ini kalian kita bahas nih. Landasan teorinya apa? Itu tadi teori itu macam-macam. Teori itu bukan definisi ya. Ada yang mendefinisi apa yang dimaksud dengan audit gitu ya. Jadi teori ini memang teori, yang namanya teori adalah pernyataan preposisi yang sudah dibuktikan melalui penelitian akademisnya, empirisnya, gitu. Jadi boleh ngambil dari teori organisasi, dari teori psikologi, dari sosial. Intinya adalah nanti harus menjawab teori ini, gitu lah. Kalau teori ini kan pakai teori agensi ya. Agensi adalah ada 2 nih teorinya, bahkan ini grand teori sama middle teori dia pakai. Nah, ini teorinya adalah bahwa laporan keuangan itu ada pihak ketiga gitu ya yang melakukan pemeriksaan dalam rangka meningkatkan kualitas informasi yang dilakukan oleh manajemen gitu, supaya orang lain bisa udah diperiksa nih mau BPK, berarti memang audit laporan keuangannya kalau udah diperiksa itu terpercaya, itu intinya gitu. Tetapi karena di masa Covid para pemeriksa ini bisa jadi nggak terlalu teliti gitu. Nah, ini yang mau dibuktikan oleh si Tika ini gitu ya, pakai teori agensi. Itu teorinya harus muncul nih nanti. Kalau kalian nanti di bab 2, ini bab berapa sih? Bab 2 tidak ada teori, kalian sudah jelek nih nilainya gitu ya. Nah, tolong lihat lagi di buku panduan apa itu teori. Gitu ya. Baru nanti definisi auditing itu apa, kemudian pandemi itu apa. Ini masih di bab 2 ya, audit judgment itu apa. Ini dari literatur review. Nah,
Setelah itu baru nanti ada kerangka pemikiran konseptual. Ini kerangka konseptual inilah yang nanti dipakai kalau kalian pakai kualitatif gitu ya. Nah, kalau kuantitatif hanya variabel apa berpengaruh terhadap apa gitu saja. Nah, ini nanti kalian memetakan lah intinya bahwa inilah konsep saya berpikir saya dalam rangka menjawab penelitian ini, melaksanakan penelitian ini. Gitu. Ini ya, ini teorinya juga dimasukkan. Baru nanti penelitian terdahulu. Kalian minimal 10 ya. Nah, ini 10 nih. Sekarang dia bahkan sampai 15 kayaknya. Iya, padahal 10 minimal 10 ya. Nah, sekarang untuk besok prosip kalian minimal harus pakai yang 15 biji itu yang jurnal internasional. Nah, kalian dikasih nanti akun Emerald ya. Kita udah langganan nih, cukup mahal. Hampir 100 juta tuh, 1 tahun. Kalian manfaatkan, kalian buka, kalian dikasih nanti dikasih akun gitu ya, sehingga ketika search itu udah muncul jurnal-jurnal internasional dan itu harus masuk di sini, kalian harus baca gitu. Ini salah satu yang saya coba terapkan ya di sini. Selain Turnitin ya, kalian nggak boleh nyontek. Pokoknya nanti kalau ada indikasi kalian itu kopas, saya akan lakukan turn it in. Jadi kelihatan turn ini itu begini. Jadi kalian kelihatan, jangan sampai nanti ngopas-ngopas internet. Saya akan tahu tuh. Saya akan tahu. Saya langsung kasih C ya kalau seperti itu. Ini contohnya Turnitin hasilnya begini. Metodologi penelitian. Nah, ini ya. Saya udah belikan. Ini salah satu. Nah, ini berapa persen ya di sini? Kalian minimal 40% ya. Sekarang makan mau di 30%. Kesamaannya dengan internet. Nah, ini kalau kita lihat di sini kesamaannya berapa? 40%. Similarity pas mepet nih. Jadi di sini yang merah-merah ini kesamaan dengan internet. Kenapa nggak 0%? Karena ya kayak jadwal penelitian ini kan pasti sama ya, pasti sama lah gitu ya. Nah, ini kelihatan nih, ya kayak begini bab 3 pasti sama. Makanya kita toleransi biasanya 20%, 10%. Tetapi yang di sini dia ngutip-ngutip dari internet nih tanpa diparaphrase. Nah, ini akan ketahuan nih. Harus kalian paraphrase, kalian pakai kata-kata sendiri sehingga nanti muncul. Ini kalian bisa kelihatan ya. Ini ngambilnya paling banyak dia dari ini. id123.com 4%. Ini yang satu. Jadi kalau yang ada tanda 1 di sini dia ngambilnya dari situ. Nomor 13, misalkan 15 nih ya. 15 ini dia ngambil dari internet textid123.com gitu. Sehingga 1% semua sampai 40%. Nah, ini pas banget nih ya. Ada yang dari Sriwijaya University, dari Trisakti diambil persis. Makanya kalian harus paraphrase. Nah, kalau kalian nanti nyontek di internet, saya akan coba tes gitu. Kelihatan kok, kelihatan. Kalau kalian ternyata memang betul-betul kopas-kopas aja, ya nilainya akan jelek gitu. Kan saya udah bilang di situ, tidak boleh melakukan plagiarisme gitu. Ini ya. Ini yang perlu diteliti nih gitu. Jadi saya akan coba pakai Turnitin, akan kelihatan di sini. Dia akan ngecek ke internet gitu. Makanya harus di paraphrase. Kalau kalian pengen lebih pasti lagi boleh aja minta ke perpustakaan. Sekarang ada di perpustakaan dikelola, Pak, tolong dong dicekin saya berapa persen similarity index-nya. Gitu. Gitu ya. Ya, oke. Terus apalagi ya? Ya Sitika ya tadi ya. Ini metodologi penelitiannya sekarang. Setelah sudah bab 3 ini yang kalian lakukan ya, lokasi dan waktu penelitiannya di mana, objek dan subjeknya, metode pengumpulan datanya. Nah, untuk kualitatif wawancara. Tadi dia 2 ya, dia cuma 2 wawancara sama studi dokumenter. Wawancara itu siapa yang siapa saja, berapa orang melalui aplikasi Zoom, pakai purposive sampling, pakai snowballing sampling, ada key person-nya, awalnya 4 orang, teori sampling ini ya, siapa saja, tanggal berapa dilakukan, ini harus dimasukkan nih. Ini baru rencana ya, kalau kebetulan di sini sudah terjadi, makanya dia ketika ini udah jadi waktu proskrip, dia rubah gitu loh. Awalnya banyak nih, wawancaranya bisa sampai 10, tetapi dia nggak punya waktu, akhirnya cuma 4, ya direvisi lagi. Kalau kalian kan belum melakukan wawancara ya, jadi kira-kira
wawancaranya itu berapa orang, itu harus dimasukkan. Studi dokumen juga gitu, dokumennya apa saja di sini ya. Nah, baru metode analisis. Analisis dia pakai tematik kayak saya nih. Bagaimana tematik itu ya? Pertama datanya dipahami dulu, ada coding. Kalian baca aja nih banyak nih. Di ini juga codingnya ini yang dia dapatkan. Terus disortir, dirangkum, wawancaranya bagaimana, ditranskrip juga dia, direkam, kemudian setelah direkam ditekskan. Kalau dia sendiri karena cuma 4 di sini ya. 4 juga cukup ternyata. Nah, dia banyak di studi dokumenter juga. Ini jadwal penelitiannya. Baru di hasil dan pembahasan. Ini hasil dan pembahasan adalah dia harus menjawab 3 pertanyaan tadi gitu. Ini dia cerita dulu tentang BPK, kemudian baru proses pemeriksaannya bagaimana, temuan penelitian. Nah, ini. Kan tadi pertanyaan bagaimana proses audit selama pandemi COVID-19. Ini pertanyaan pertama nih tadi, diidentifikasi masalah. Dia jawab. Nah, ini berdasarkan dokumen, prosesnya begini. Kemudian ada wawancara, dikuatkan dengan wawancara. Kita mengacu pada standar yang Batika, ada standar pemeriksaan keuangan negara. Jadi tetap sama prosesnya. Dikuatkan dengan dokumen panduan pemeriksaan kinerja di masa darurat. Oh, jadi dia saling mendukung. Jadi banyak dokumen yang dikumpulkan. Ini loh pemeriksaan selama pandemi gitu. Dia sampai berkesimpulan begini contohnya. Ini kuat nih dia. Skenario-nya begini, dia ambil dari wawancara, dari studi dokumen. Nah, dia cuma 2 sih sebenarnya, nggak ada observasi. Ini terjawab pertanyaan pertama. Yang kedua, faktor apa yang mempengaruhi audit judgment? Dia juga nanya, ini ada pertanyaan, hal utama ya sistem pengetahuan, nih wawancara auditor 1. Sengaja namanya pakai anonim. Gitu ya, ini juga begitu. Sampai dia terjawab. Gitu. Nah, kemudian ada jadwal mendeteksi fraud. Bagaimana? Ini pertanyaan ketiga, ini juga melalui wawancara. Sehingga nanti kesimpulannya ini dibahas. Dibahas ini baru dikaitkan dengan teori tadi, agent teori. Bener nggak sih ini mendukung? Ternyata mendukung betul, gitu. Ini dibahas nih dengan agent teori. Selesai simpulan dan saran, gitu. Ini ya. Ini daftar pustakanya minimal tadi. Ini lampiran waktu dia wawancara. Saya ikut nih. Ini kebetulan teman saya yang saya wawancara. Ini lampiran saja, ada 4 tapi dia cuma lampirkan 1. Ini yang ditanya. Si Tika, saya sih pasif aja, saya cuma mendengarkan saja. Dia bikin coding di sini. Coding itu tadi temuan yang berulang yang dalam rangka menjawab temuan pemeriksaan. Dia nggak pakai NVivo ya, karena cuma 4 lah. Ya udahlah, manual aja saya bilang gitu. Pakai NVivo juga boleh. Lebih gampang nanti coding-codingnya. Gitu, selesai. Jadi dia selesai. Gitu, ini kuat. Jadi artinya kalian berbicara begini di sini ya, ini tidak hanya berdasarkan asumsi, tetapi ambil dari tadi. Kalau penelitian kualitatif kan begini. Nih, ya. Apa yang kalian explore, yang kalian investasi adalah thoughts, view, interpretation, priorities, important, process, practices, feelings, experience. Inilah yang kalian olah kalau kualitatif itu sehingga menjadi temuan, bukan temuannya, menjadi beberapa ya tadi bukan temuan ya bisa menjawab pertanyaan penelitian kita gitu. Ya makanya kualitatif itu begitu, ada wawancara kita masukkan, ada studi dokumenter kita masuk, saling mendukung bahwa betul loh ternyata faktor-faktornya ini gitu. Nah, kuat makanya harus kuat di metode kalau kualitatif. Nah, kalau metodenya cuma sembarangan, kamu dapat kesimpulan ini dari mana? Ya saya nggak pakai coding Pak, udah salah itu. Saya nggak pakai transcription, ya saya catat-catat aja gitu loh waktu itu jadi kesimpulan saya gitu. Nah ini yang lemah berarti kan. Kalau di challenge waktu skripsi kalian ya ditanya gimana analisanya nih, karena harus kuat di sini. Sampai kalian berkesimpulan dapat menjawab riset question tadi itu dari mana gitu. Ini ya. Nah, kira-kira begitu teman-teman semua. Kira-kira bingung atau gimana? Ya, ada pertanyaan nggak? Bingung Nah, Pak, masih kaget Pak. Iya. Bingung Jadi Pak. Anwari kualitatif atau kuantitatif? Kalau aku ini Pak, kuali. Nah, itu yang harus dilakukan. Nanti ini rekamannya saya ini ya. Ini saya end dulu. Iya Pak.